Pertanyaan berikutnya yang saya masih baca di grup WA ini ya. Saya setiap mau tidur cemas terus sampai subuh baru tidur. Ya, mending masih bisa tidur. Ya itu, kenapa nggak bisa tidur? Itu karena ibu bapak susah tidur. Itu karena ibu bapak mentarget-target, ya kan? Mentarget-target, mengharus-haruskan. Saya harus bisa tidur 8 jam. Saya harus bisa tidur 7 jam. Sesuatu keharusan-keharusan itu justru menjadi beban di pikiran ibu dan bapak semua. Ketika merasa tidak mencukupi volume atau intensitas jam tidur itu, ibu dan bapak menganggap tidak bisa tidur. Padahal sudah bisa tidur 2 jam. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu dipahami oleh ibu dan bapak sekalian, yang pertama berkaitan dengan susah tidur ini ya, tidak usah membuat aturan yang ribet soal tidur. Ya, tidak usah membuat aturan ribet tentang tidur. Tidak ada syarat tidur minimal sekian jam itu menurut di agama. Ya, menurut agama manapun coba dicek. Ya, itu nggak ada aturan minimal tidur, lebih-lebih yang Muslim. Itu justru malah, misalnya Rasulullah itu ketika tidur itu tidurnya lebih gasik, lebih awal, kemudian nanti tengah malam bangun ibadah, sholat malam. Nah, itu berapa menit, berapa jam tidurnya? Nggak ada di agama Islam itu tidur harus sekian jam, sekian jam. Nah, dan ibu dan bapak sekalian, ketika di pikiran ibu yang membuat aturan-aturan bahwa tidur itu minimal 8 jam, itu yang membuat pikiran ibu justru tertekan, mengalami tekanan karena target tidurnya enggak terpenuhi. Makanya yang perlu diperhatikan, yang perlu dipahami adalah tidurlah, bikinlah kenyamanan, bikinlah sebuah keenjoyan, ke apa istilahnya, udah diterima saja berapapun menit, berapapun durasi jam yang ibu dan bapak bisa dapatkan saat tidur. Misalnya jam 10 malam mau tidur tapi belum bisa tidur, ya udah, kok bisanya tidur mau jam 3 dan ya udah nggak apa-apa. Berarti di situ ada pesan khusus ibu dan bapak semuanya. Ya udah dipakai buat baca sholawat, atau dengarkan pengajian Yai Haji Anwar Zahid lucu-lucu gitu kan. Bisa dipakai untuk apa? Menginstal motivasi positif. Atau kiai yang lain silakan, Gus Muafik juga bagus. Nah, atau ya apa, penceramah-penceramah yang ibu dan bapak anggap menyejukkan. Jangan yang cari yang horor-horor, pengajian yang damai, mendamaikan, motivasi, atau sambil mendengarkan audio hipnoterapi relaksasi diputar berulang-ulang. Kalau di YouTube kan bisa disetel, nah itu mutar berulang, habis mutar lagi, dan sambil dengarkan. Nggak usah narget tidur harus sekian jam, nggak usah mewajibkan diri harus tidur sekian jam. Ketika ibu dan bapak semuanya bisa tidur 5 menit, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ketika ibu dan bapak semuanya bisa tidur 1 jam, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setiap bangun tidur, ibu dan bapak semuanya, baik tidurnya 5 menit, 1 jam, 2 jam, ataupun berapapun, silahkan ucapkan syukur. Syukurnya bagaimana? Kalau saya sampai saat ini selalu mengucapkan gini setiap bangun tidur. Alhamdulillah. Setelah membaca doa bangun tidur ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah atas hidup ini ya Allah. Hidup yang bahagia selamanya ya Allah. Amin. Terima kasih ya Allah atas nafas ini. Nafas yang sehat. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat-Mu. Hamba bisa tidur dengan nyenyak, makan enak, minum enak. Terima kasih ya Allah atas anugerah nikmat darimu. Atas nikmat darimu berupa anak-anak hamba, istri hamba atau suami hamba, orang tua hamba, dan orang-orang terdekat hamba yang saya cintai, mereka dalam kondisi sehat, dalam kondisi terbaik ya Allah. Alhamdulillah, kabulkanlah doa mereka ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas
nikmatmu berupa kendaraan, motor, mobil yang Engkau berikan pada hamba. Nikmatmu berupa rumah ini ya Allah yang Engkau berikan. Nikmat kepada hamba. Nikmat berupa uang, berupa kesehatan. Semuanya terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Atas anugerah, atas rahmatmu ya Allah. Mulai saat ini dan selamanya. Saya sehat, segar, bugar, bahagia. Saya sehat, segar, bugar, bahagia. Saya sehat, segar, bugar, bahagia selamanya. Saya tenang, saya nyaman, saya damai selamanya. Alhamdulillah. Gitu ya Bu dan Bapak. Ketika bangun tidur ucapkan syukur. Jangan bangun tidur kok ngeluh. Bangun tidur kok ngeluh, pusing, mata bir, mata apa, nggak bisa tidur. Awali hari itu dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Awali hari dengan bersyukur, maka hari itu dan selamanya dan Bapak sekalian akan dilimpahkan, berlimpahkan nikmat-nikmat. Nikmat berupa sehat ataupun berupa rezeki dan lain sebagainya. Namun ketika tiap hari baru melek, udah ngeluh, nah gimana mau mendapatkan kesehatan? Wong kesehatan, nikmat tidur yang bisa diberikan Allah 5 menit, 10 menit tidak disyukuri kok. Nah, gimana mau tambah? Gimana mau mendapatkan kenikmatan yang tambah? Yang kecil diberikan hal-hal kecil yang nampaknya sepele. Enggak Ibu Bapak syukuri. Gimana mau ditambah? Coba hal-hal yang kecil itu disyukuri terlebih dahulu. Nah, termasuk apa? Mata kita masih bisa berkedip, ada alis kita masih di sini, masih bisa ngomong, masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, dan telinganya pun juga di kanan dan kiri loh Ibu ya, Bapak ya. Enggak dikasih di kening. Coba kalau telinganya dipindah di kening, nah, atau pindah di leher. Ini nikmat, tangan kita masih digerakkan, jari-jari masih bisa digerakkan, kaki masih bisa gerak, jalan, perut masih bisa, masih ada, ya kan? Ginjal normal, paru-paru normal, jantung normal, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas nikmat kesehatan. Nah, coba bayangkan Ibu, kalau misalnya mau apa? Jalan-jalan di rumah sakit, berapa ribu orang yang berikhtiar di sananya untuk mencari kesehatan. Mungkin di sana ada yang tangannya patah, matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, mulut nggak bisa bicara, kaki nggak bisa berjalan, tangan nggak bisa digerakkan, bahkan nafas pun mungkin susah. Betapa nikmat yang Ibu dan Bapak rasakan luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah. Kenapa masih ngeluh? Kurang apa lagi? Nah, tapi sekarang masih cemas. Ya itu makanya syukur yang ada, nikmat akan ditambah. Dan nikmat yang ada itu enggak Ibu Bapak syukuri kok mencari nikmat yang lain. Gimana mau ditambah kesehatannya? Syukuri terlebih dahulu yang ada. Enggak usah mencari-cari, enggak usah menyalahkan asam lambung lah. Enggak usah menyalahkan cemas lah. Enggak usah menyalahkan keadaan lah. Enggak usah menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua. Enggak usah berbudaya menyalahkan. Udah syukuri yang ada dulu. Yang tangan bisa digerakkan, syukur alhamdulillah, terima kasih. Masih bisa bernapas, syukuri. Nah, itu ya. Tadi yang nggak bisa tidur tadi, nggak usah ditarget-targetkan untuk tidur. Yang penting merem, pejamkan mata, niatkan untuk, ini tipnya untuk yang nggak bisa tidur. Ini tipnya adalah ketika Ibu dan Bapak misalnya di tempat tidur sambil dengarkan audio relaksasi atau audio hipnoterapi anti cemas, aku mencintaimu, atau relaksasi afirmasi sehat, itu di situ Ibu gini caranya, ini namanya memanipulasi pikiran. Memanipulasi pikiran itu gimana? Di pikiran diucapkan saja, di batin saja, saya pura-pura tidur, saya pura-pura tidur, saya hanya pura-pura tidur kok, saya ini pejamkan mata, saya hanya pura-pura tidur, saya hanya pura-pura tidur. Coba dipraktekkan, nggak usah bertanya kok hanya pura-pura, udah nggak usah bertanya, dipraktekkan dulu. Karena beberapa bulan yang lalu ada tamu di rumah itu, kebetulan memang tetangga yang kena anxiety juga, kecemasan berlebih juga, itu kan ngeluh nggak bisa tidur, bahkan lama berbulan-bulan. Datang ke sini, saya kasih gambaran gini, masnya masih muda, cowok 25 tahun, masih muda, belum nikah. Masnya punya trauma apa? Punya rasa khawatir apa? Punya panik apa? Coba punya kegelisahan apa? Saya tanya, saya suruh nulis di buku sama. Setelah itu
Nanti terapi pelan-pelan, caranya sama seperti yang saya bagikan ke Ibu Bapak. Setelah itu pagi sedekah, malam sholawat, baca Quran, baca istighfar, ya kan? Kemudian malam hari setel audio, nah saya kasih audio, sambil di pikiran ucapkan saya pura-pura tidur. Saya pura-pura tidur. Dipraktekkan, betul. Sampai sekarang alhamdulillah tidur nggak ada masalah. Padahal udah muter ke sana kemari, medis, non medis, dukun dan sebagainya. Katanya nggak bisa tidur. Saya kasih resep sederhana kayak gitu. Ganti satu malam dia mempraktekkan bisa tidur. Atas ridho Allah, atas rahmat Allah. Ketika mau praktek ya hasilnya akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Tapi kalau nggak praktek ya sama juga bohong no, gitu ya Ibu Bapak ya. Nih ada pertanyaan dari kalau malam sama siang nggak bisa tidur tadi ya. Nah, baik malam atau siang nggak ada masalah tadi caranya. Pura-pura tidur. Yang penting otot itu rileks, terhempas di tempat tidur itu sudah relaksasi no. Nah, nggak punya FB siapa ya, monggo hari ini nggak punya FB. Nah, bikin install gratis kok Facebook itu ya. Untuk ngobatin masalah syaraf di kepala ada nggak ya biar rileks urat-uratnya nggak berdenging terus menerus dulu gara-gara pakai terapi listrik di kepala. Nah ini, nah itu ini adalah ketegangan di otot-otot di kepala, ketegangan di saraf-saraf kepala. Caranya bagaimana? Sama dengan mengatasi solusi ketegangan di dada tadi. Sama, relaksasi, olahraga, minum sereal, sereal santri. Rekomendasi kita. Kalau minum ini gimana? Ya minum itu gimana? Kalau sesuatu yang belum pernah kita minum ya kita nggak berani rekomendasi ya. Terus terang nggak ya? Karena kita terapinya dulu memang pakai sebelum dulu mereknya kita kasih merek santri kita konsumsinya ini. Nah, setelah Allah memberikan kesehatan kepada diri saya, kemudian kita memproduksi massal itu serial santri itu akhir Oktober 2020 sampai sekarang alhamdulillah terjual wah udah nggak terhitung ribuan biji. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya. Nah, ketegangan di kepala tadi sama solusinya dengan yang di dada. Nah, terus kita baca yang di Facebook ini ada Wahyu Widiati, enggak bertanya, yang tanya aja Bu OH Panos. Assalamualaikum Pak Ustadz Munawir. Ini siapa nih yang memulai saya manggil saya Ustadz ini? Saya juga nggak tahu. Dari dulu ya saya itu sebenarnya nggak ada yang pernah manggil saya. Di Facebook ini dari online ini itu banyak teman-teman yang memanggil saya Ustadz. Nggak tahu karena kopiah saya putih atau gimana. Ada yang manggil Pak Haji. Alhamdulillah didoakan. Nah, semoga Allah memberikan sebuah penghargaan khusus pada diri saya dengan dipanggil Ustadz itu saya bisa menjiwai melakukan aktivitas dalam kehidupan ini seperti apa yang disebut sebagai Ustadz. Karena Ustadz itu adalah seorang figur ahli agama. Sementara saya hanya pernah bersyukur sih pernah menuntut ilmu di pesantren. Di rumah ya ada sedikit anak-anak ngaji. Tapi alhamdulillah hanya untuk membagikan mungkin setitik apa yang kita punya. Semoga Allah ridha, semoga Allah mudahkan itu semuanya. Dan ibu dan bapak semuanya pun juga bisa ambil manfaat yang kita bagikan ini. Maaf nih. Kalau yang nggak bermanfaat jangan diambil ya, yang bermanfaat yang diambil. Nah ini kalau udara dingin atau mandi badan langsung meriang dan menggigil, solusinya bagaimana? Nah ini trauma ya. Kalau dulu saya juga punya model kayak gini, tapi bentuknya berbeda. Saya saat dulu itu ketika merasa dingin itu ketika duduk di lantai ya, duduk di lantai. Setelah itu masuk angin dulu. Tapi setelah saya perbaiki pencernaan, perbaiki stamina, perbaiki pikiran, kemudian kejadian apapun yang pernah dialami itu kan dulu. Misalkan misalnya dulu pernah duduk di lantai ataupun mandi kedinginan dan menggigil misalnya. Karena kita punya trauma. Dulu saat nggak nyaman menggigil, dingin, meriang, masuk angin ya kan. Nah, ucapkan aja ketika mau mandi itu kan dulu. Sekarang saya lebih sehat, saya lebih segar, bukan bahagia. Itu kan dulu. Sekarang dan seterusnya saya lebih sehat, semakin segar, semakin bugar, semakin bahagia.
Jangan pernah menyamakan kemarin dan sekarang. Allah itu maha maha segalanya. Allah maha menciptakan, mendesain segala sesuatu itu berbeda. Tidak ada manusia pun yang diciptakan sama. Anak kembar aja beda. Ukuran sepatunya beda, sandalnya beda, kesukaannya berbeda, hidungnya, modelnya hidung beda, model rambut beda. Ya kan? Nah itu ya. Jangan pernah menyamakan yang pernah terjadi kemarin dengan saat ini. Nah ketika masih terjadi dan berulang, itu perbaiki dulu dari unsur fisiknya, pencernakannya dilancarkan, BAB-nya, ya kan, BAB-nya dilancarkan, BAB tiap pagi itu blok, target pertama, ketika itu sudah, ya kan, detoksifikasi, aliran darah seluruh tubuh, pakai bahan-bahan alami, kemudian selanjutnya, pikiran ditata, ucapkan afirmasi positif, itu kan dulu, misalnya. Dulu saya pernah mengalami gini. Tapi sekarang saya memilih dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun, saya semakin sehat, semakin segar, semakin bugar, semakin baik. Itu tipsnya. Fisiknya diperbaiki, pikirannya diperbaiki, tapi dekat sama Allah. Sedekah. Ya,